Pabrik linen di Torrington, 1797 sampai 1885. Bangunan berkerangka besi pertama di dunia ini dianggap sebagai kakeknya gedung pencakar langit. Revolusioner karena gedung ini lebih tahan api, ini inovasi yang cukup penting terutama untuk pabrik tekstil. Gedung Home Insurance, 1885 sampai 1889. Ini adalah gedung resmi pertama di dunia yang dikenal sebagai bapaknya gedung pencakar langit modern. Gedung ini adalah yang pertama menggunakan kerangka baja. Karena dinding luarnya tidak lagi perlu menopang berat bangunan, gedungnya bisa menjulang lebih tinggi. Oh, itu sudah pasti. Mole Antonelliana, 1889 sampai 1908. Mole, bahasa Italia untuk bangunan monumen besar, adalah rumah bagi Museum Sinema Nasional Turin. Terdapat lift kaca yang akan mengantar kita ke teras tertinggi dengan pemandangan 360 derajat ibu kota pertama Italia. Gedung Singer, 1908 sampai 1909. Dibangun oleh perusahaan mesin jahit terkenal, ini merupakan gedung tertinggi yang sengaja dirubuhkan. Gedung Singer dihancurkan saat World Trade Center sedang dibangun. House of Books yang terkenal di Saint Petersburg juga merupakan gedung Singer. Menara MetLife, 1909 sampai 1913. Jam di setiap sisi kolom gedung ini lebih tinggi dibanding jerapah dan memakan 3 lantai, yaitu lantai 25 sampai 27. Berat jarum menitnya adalah 450 kg, sementara jarum jamnya lebih dari 300 kg. Itu adalah penampang jam terbesar di dunia saat menara selesai dibangun. Gedung Woolworth, 1913 sampai 1930. Orang yang mendanai pembuatan gedung ini, miliarder Frank Woolworth, membayar tanah dan biaya konstruksinya tunai. Saat ini, nominalnya hampir setara 5 triliun rupiah. Kamu bisa membeli apartemen Gria Tawang di lantai paling atas hanya dengan 1,5 triliun rupiah. Gedung Bank of Manhattan Trust, 1930. Dalam perlombaan menembus langit, rencana pembangunan gedung ini diubah pada menit terakhir dan menjadikannya lebih tinggi. Setelah selesai, gedung ini memegang rekor dunia selama 1 bulan dari bulan April sampai Mei. Tapi kemudian, Gedung Chrysler, 1930 sampai 1931, gedung ini menyalip dan merebut gelar selama 11 bulan ke depan. Ini adalah bangunan pertama yang melampaui 300 meter. Tanpa menara tambahan, tingginya tidak akan lebih dari gedung Bank of Manhattan Trust. Mereka pun pastinya berharap menara tadi bisa melampaui gedung berikutnya. Gedung Empire State, 1931 sampai 1971. Tapi para arsitek memutuskan untuk membangun yang ini lebih tinggi setelah mendengar tentang menara tambahan gedung Chrysler. Empire State menjadi gedung pertama yang punya lebih dari 100 lantai dan memegang rekor terlama, yaitu 40 tahun. Pembangunannya sangat cepat, 30 lantai pertama dibangun bahkan sebelum rencana puncak gedungnya selesai. One World Trade Center pertama, 1971 sampai 1973. Kedua menara ini super besar, lebar per lantainya sekitar setengah hektar. Beton di kedua menara ini cukup untuk membangun trotoar dari Jakarta sampai Pekalongan. Tempat ini bahkan punya kode pos sendiri. Di hari yang cerah, kita bisa melihat negara-negara bagian di sekitarnya dari atas. Menara Sears, 1973 sampai 1998. Menara yang sekarang bernama Menara Willis ini terdiri dari menara-menara kecil yang terhubung dengan ketinggian bervariasi. Struktur ini membuatnya lebih stabil di kota angin Chicago. Meski tetap bergoyang sekitar 15 cm, menara ini dibangun untuk menahan goyangan sampai 90 cm. Menara Petronas, 1998 sampai 2004. Terbuat dari kaca terlaminasi seluas 55.000 meter persegi yang cukup untuk menutupi 10 lapangan sepak bola. Dari atas, menara ini mirip bintang segi 8. Jembatan langit 2 tingkat yang menghubungkan menara kembar ini membuatnya membentuk M raksasa. Menara Central Park,
Mari beristirahat sejenak dan beralih ke bangunan tempat tinggal tertinggi di dunia saat ini. Harga kondominium di sini dimulai hanya dari 880 miliar rupiah. Sementara Geria Tawang mewahnya menawarkan ruang seluas 1.600 meter persegi dan mencakup 3 lantai teratas. Harganya hanya sekitar 1,4 triliun rupiah. Taipei 101, 2004-2010. Merebut gelar dari Menara Petronas, Taipei 101 masih merupakan bangunan tertinggi di zona rawan gempa. Jaraknya hanya sekitar 200 meter dari garis zona seismik. Tapi gedung ini dibangun dengan kemampuan menahan gempa berkekuatan 9 skala Richter. Menara Jam Abraj Al-Bait. Mari beralih sebentar ke pemegang rekor jenis berbeda. Ini adalah penampang jam terbesar di dunia. Menara ini 35 kalinya Big Ben dan Arc de Triomphe hampir bisa masuk ke penampang jam ini. Saking besarnya, kita bisa melihatnya dari jarak 15 km. Menara Shanghai. Ini adalah gedung tertinggi kedua di dunia, gedung berputar tertinggi, dan punya lift tercepat di dunia. Kecepatannya di atas 70 km per jam. Perputaran 120 derajat di tengah gedung pencakar langit ini mengurangi hambatan angin sampai 1/4. Burj Khalifa, 2010 sampai sekarang. Tingginya 3 kali menara Eiffel dan semua aluminium di sana bisa dipakai memproduksi 5 Airbus A380. Inilah bangunan tertinggi di dunia saat ini, tapi gelarnya bisa segera direbut, mungkin oleh Mayapolis. Dari gedung pencakar langit, manusia akan beralih ke kota vertikal. Semua yang kita butuhkan akan tersedia dalam satu megastruktur, mulai dari perumahan, kantor, toko, restoran, sky lounge berputar, dan bahkan marina sendiri. Proyek ini diumumkan pada 2010 setelah Burj Khalifa selesai, tapi masih tetap visioner, yang artinya baru di atas kertas. Sky City 1000. Total luas lantai kota vertikal raksasa ini bisa memenuhi seluruh Monaco 4 kali. Struktur dasarnya lebih lebar daripada tinggi gedung Empire State, 14 lapisan seperti mangkuknya disebut dataran tinggi angkasa. Burj Mubarak Al-Kabir. Bangunan ini direncanakan untuk tahun 2023 dan seharusnya selesai pada 2030. Tingginya yang setinggi 1001 meter adalah penghormatan terhadap kisah rakyat Timur Tengah 1001 malam. Gedung ini mungkin akan membutuhkan lift 3 tingkat. Menara Jeddah dirancang oleh arsitek yang sama yang merancang Burj Khalifa. Pembangunannya dimulai pada 2013, tapi kemudian ditunda sejak 2018. Menara ini akan punya lift 2 tingkat dan balkon luar ruangan seluas setengah arena hoki dengan tinggi 600 meter dari tanah. Menara Azerbaijan. Pencakar langit setinggi 2 Taipei 101 ini diusulkan pada 2011, direncanakan selesai pada 2019, tapi statusnya kini masih belum jelas. Menara ini adalah bagian dari proyek senilai 100 miliar dolar Amerika Kepulauan Khazar, yaitu kepulauan buatan yang membentuk kota terapung berpenduduk 1 juta orang di Laut Kaspia. Menara Bionik, gedung pencakar langit yang akan menampung 100.000 orang di 12 perumahan vertikal. Pulau dasar tempatnya berdiri akan berdiameter lebih dari 1 kilometer. Bionik, yang artinya teknik mesin yang terinspirasi dari hal biologis, struktur ini terinspirasi dari tulang-tulang burung berongga ringan. Diusulkan pada 1997, 2 kota telah menunjukkan minat untuk mendanainya, tapi belum ada kabar tentang statusnya. Menara Nakheel diusulkan pada 2003, dimulai pada 2008, tapi ditunda pada 2009 sampai hari ini. Lihatlah lebih dekat, kamu bisa melihat 4 menara yang terhubung oleh jembatan langit. Diameter tiap menara bagian dalamnya akan cukup untuk menampung Big Ben yang terbentang. Lift canggih di sini bisa membawa kita dari lantai dasar ke dek observasi hanya dalam 4 menit. Menara Sky Mile. Kita secara resmi sudah memasuki wilayah tinggi dalam ukuran mil. 2 kali ketinggian Burj Khalifa, gedung pencakar langit megah ini akan menampung 55.000 orang dan menggunakan tenaga surya, angin, dan alga. Bentuk heksagonalnya berfungsi mengurangi goyangan. Menara Millennium Challenge.
2 kali ketinggian air terjun Angel, sang air terjun tertinggi di dunia. Ini adalah gedung pencakar langit lain yang akan berbentuk heksagonal. Hanya saja, perancangnya terinspirasi oleh butiran salju. Piramida Shimizu Megacity. Raksasa bertenaga alga ini akan 14 kali lebih besar dari Piramida Agung Giza dan menampung 1 juta orang. Bangunan ini terlalu besar untuk dibangun dengan bahan dan metode yang tersedia saat ini. Para desainernya berharap bangunan ini akan dibuat memakai teknologi masa depan, kemungkinan besar tabung nanokarbon. Targetnya tahun 2110. Menara Kota Dubai. Saking tingginya bangunan ini, jika kita bisa membaringkannya, kita butuh 36 menit untuk berjalan dari ujung ke ujung. Lift yang super cepat sekalipun tidak akan cukup, kereta peluru vertikal akan menjadi penggantinya. Menara ini akan terdiri dari 6 bangunan luar yang terhubung dan berputar di sekitar satu bangunan inti pusat. Menara Ultima. Di bangunan yang tingginya setengah Gunung Kilimanjaro ini, kita bisa menaruh 2 Burj Khalifa di dasarnya. Dan masih punya ruang tersisa. Saking tingginya, perbedaan tekanan atmosfer di bagian atas dan bawahnya bisa menghasilkan listrik di bangunan ini untuk 1 juta penduduknya. Exit 4000. Hampir setengah ketinggian Gunung Everest dan setinggi 2 piramida Shimizu, ujung struktur ini akan menembus awan. Bangunan ini akan butuh 3 juta ton baja atau 3,5 kali lebih berat daripada jembatan Golden Gate. Launch Loop. Secara teknis, ini memang bukan gedung pencakar langit, tapi ini akan menjadi struktur buatan manusia pertama yang hampir mencapai luar angkasa. Kita akan butuh 1 jam berkendara untuk sampai ke puncaknya. Dari segi panjang, jaraknya hampir 2 kali perjalanan pulang pergi dari Solo ke Jakarta. Fungsinya meluncurkan objek dan manusia ke orbit untuk wisata, eksplorasi, dan kolonisasi luar angkasa tanpa menggunakan roket. Semoga berhasil membuatnya, teman-teman. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.